merah putih. Dua warna bersatu ini, merah di atas putih, mendominasi suasana di berbagai kawasan setiap bulan Agustus tiba dengan beragam tampilannya. Sejak 2 pekan lalu, pernak-pernik merah putih dari mulai lencana, pita, bros, dan bendera dengan berbagai model serta ukuran sudah ramai dijajakan di pinggir jalan. Kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil, dan becak mesin ramai-ramai memasang bendera merah putih. Gerbang jalan di setiap lorong kampung dihias dekorasi merah putih dengan beragam desain dan gapura. Beberapa gedung milik pemerintah dan swasta juga mulai berhias bernuansa merah putih. Ini karena bendera memang bukan sekedar selembar kain berwarna. Para patriot bangsa mengorbankan tetes darah agar dapat mengibarkan dua warna sebagai simbol bangsa yang berdaulat dan merdeka. Adakah sekarang orang-orang mengibarkan bendera merah putih telah menginsapi perjuangan para perintisnya? Entahlah. Merah putih dengan pernak-perniknya memang kemudian menjadi perangkat sakral dalam ritual Agustusan di negeri ini. Sejak dikibarkan pertama kali di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada 17 Agustus tahun 1945, sang dwi warna resmi menjadi simbol kedaulatan bangsa. Di lain peristiwa, fenomena para pedagang bendera merah putih yang marak jelang Agustus mungkin ditafsirkan sebagai kepedulian rakyat dalam merayakan hari kemerdekaan. Semurni apakah kepedulian itu? Masih diragukan ketika yang terlihat di permukaan memang hanya sekedar kegiatan ekonomi rakyat menambah penghasilan musiman. Fakta ini menjelaskan sebuah nilai ternyata bisa saja tergadai karena situasi dan keadaan, seperti nilai-nilai patriotik dalam bendera yang tergadai demi uang karena kebutuhan ekonomi. Sebagai simbol kedaulatan bangsa, nilai patriotik dalam bendera yang telah bertukar dengan kebutuhan kemudian memang menjadi simbol banyak nilai nasionalisme di tanah air yang sudah tergadai karena uang. Gampangnya, kita dapat bercermin dari sederet kasus penjualan kekayaan alam kepada pihak asing. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan, bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betulkah orientasi setiap kerjasama kalau tidak ingin disebut penjualan kekayaan alam kepada asing selalu lebih banyak berpihak pada kemakmuran rakyat? Sekali lagi, entahlah. Kalau dulu para pejuang berjuang untuk merebut haknya sebagai pewaris atas kekayaan alam negeri ini demi generasi mendatang, sekarang sudah berapa kekayaan alam kita yang tergadai? Kekayaan alam hanya satu
dari nilai-nilai lainnya yang sadar atau tidak sudah banyak yang tergadai. Harga diri bangsa tergadai tidak ternilai ketika beberapa pulau di perairan perbatasan diklaim milik negeri asing, tapi kita tidak dapat mempertahankannya. Begitu pula dalam penyelesaian masalah tenaga kerja kita di negeri tetangga. Yang suka tidak suka telah memunculkan cap sebagai bangsa kuli. Sadarkah kita? Kesadaran menjadikan kita lebih dewasa dalam menentukan langkah ke depan. Kesadaran menjadikan kita lebih arif dalam memilih kebijakan mengelola kekayaan alam tanah air. Ya, tanah air di mana merah putih dikebarkan para pejuang atas nama kedaulatan bangsa yang merdeka dan bermartabat.